Salam, kita berjumpa lagi di acara Podcast Corner Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan, menyuarakan kebenaran dengan hati yang bersih, dengan semangat yang menyala. Saat ini saya sebagai host dengan nama Seprinaldi Purba akan membawakan acara ini sampai dengan selesai dengan narasumber kita yang sangat luar biasa dari tim paduan suara Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Kepada Bapak Ibu sebagai narasumber kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Saya persilakan dari Bapak duluan. Baik, terima kasih. Kami juga mengucapkan syukur boleh diundang di acara podcast ini. Ya, kami dari paduan suara Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Medan dalam hal ini adalah sebagai yang hadir ini adalah sebagai badan pengurus harian dari paduan suara Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Medan. Saya sebagai ketua, nama saya Martin Minggolan, dan samping saya ini saya sebagai sekretaris Disdeni Lazibua. Saya Sontur Saragi sebagai bendahara. Ya, terima kasih atas perkenalan diri dari Bapak Ibu. Tapi saya mau tahu apakah Bapak Ibu punya yel-yel untuk semangat dalam pembentukan paduan suara Bimas Kristen? boleh? Boleh, Bapak Ibu? Ya. Baik. Pandangan? Ya, yang kami adalah paduan suara Seksi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan berdampak. Luar biasa. Iya. Jadi ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ibu mengenai proses terbentuknya paduan suara Bimas Kristen. Apa kira-kira yang mendasari sehingga paduan suara ini bisa terbentuk di Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan? Saya persilakan kepada Bapak Ketua untuk memberikan pendapat. Baik, terima kasih kesempatannya. Yang pertama, yang menggagasi bahwasanya tim paduan suara ini boleh ada di Seksi Bimas Kristen itu tidak terlepas dari pimpinan kita, Bapak Kepala Seksi Bimas Kristen, yaitu Bapak Dr. Andus Marintu Hasudian, MPDK. Beliau melihat bahwasanya SDM yang ada di Seksi Bimas Kristen ini sangat mumpuni untuk untuk membuat suatu wadah yang namanya tim paduan suara. Karena di Seksi Bimas ini juga banyak talenta-talenta yang bisa memberikan hatinya, yang bisa memberikan waktunya untuk dalam suatu wadah paduan suara ini. Dan ini juga tidak terlepas juga dari dukungan dari kepala kantor, yaitu Bapak Haji Impun Srega MA selaku kepala kantor, yang juga mendukung penuh. Dan itu bisa kita lihat dengan keluarnya surat keputusan dari beliau bahwasanya tim paduan suara ini boleh ada secara struktural. Dan mungkin ini salah satunya, mungkin ya, satu-satunya tim paduan suara yang ada di Seksi Bimas Kristen yang ada di Indonesia ini secara struktural yang langsung dikeluarkan oleh paduan suara yang dikeluarkan oleh langsung dari kepala kantor ya, surat keputusannya luar biasa ya. Dan ini mungkin ya salah satunya di Indonesia ya, satu-satunya yang ada di kantor Kementerian Agama ya, paduan suara ya. Tanggal 18 Desember kemarin lah, 2 Desember kemarin 2025 tim paduan suara ini terbentuk secara struktural. Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitung masih baru Masih baru ya, masih muda Pak ya, masih baru. 5 bulan ya, tapi sudah bisa memberikan dampak yang besar bagi banyak orang, sangat luar biasa. Iya. Jadi dalam proses pembentukannya ini Pak, Bu, apakah tidak ada kendala atau masalah yang dihadapi dalam pembentukan sebuah paduan suara? Karena ini kan memerlukan banyak orang, namanya paduan suara, tidak bisa terjadi hanya 5 orang, pasti lebih dari 20. Jadi apa kira-kira usaha dari Bapak Ibu sehingga paduan suara ini bisa terbentuk dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar? Silakan kepada Ibu Bendahara. Terima kasih. Karena sebelumnya saya tambah dulu dari Pak Ketua tadi. Memang mungkin ini suatu kerinduan dari Bapak Kepala Seksi kami, Bapak Dr. Andus Marintu Hasudian. Jadi beliau membuat perintah kepada Pak Ketua sebelum Bapak
Martin Nenggolarini jadi ketua, membuat Google Form, mengisi siapa-siapa saja yang mau masuk jadi anggota paduan suara. Melalui Google Form itu, Ibu ya? Iya. Sebenarnya banyak yang bertalenta, Pak. Iya. Suara-suaranya sangat bagus untuk memuliakan nama Tuhan, tapi yang mendaftar di Google Form itulah yang menjadi anggota ya. Walaupun dia melebihi kuota, sebenarnya kalau paduan suara Pak Ketua harus 40 orang, tapi kami ada Pak Sekretaris ada 52. Jadi karena yang mendaftar di Google Form tinggal Pak Ketua memilah mana suara sopran, alto, tenor, dan bass. Bisa ditambahi Pak Ketua karena Pak Ketua sebagai Pak Sekretaris ada kira-kira yang mau ditambahi dari prosesnya itu, Pak? Prosesnya itu memang tidak terlepas dari dorongan daripada pimpinan kita. Iya. Itu banyak ide-ide yang dikasihnya sama kita kan sebelum bentuk. Dorongan ada ide karena banyak sumber daya manusia di sini. Ya. Termasuk pelatih, Pak. Pelatih ya. Walaupun banyak orang belum ada pelatih, membutuhkan dana. Iya. Tapi puji Tuhan pada saat ini di paduan suara di Mas Kristen kantor Kementerian Agama Kota Medan ini pelatihnya tidak dibayar. Gratis. Luar biasa. Pelatihnya yang handal ini ya. Andal juga, Pak ya? Oh iya. Masuk ke kita, Pak Martin Nenggolan. Pak Martin Nenggolan, luar biasa. Ada lagi pelatih kedua, hebat juga, Venaro Nabitupulu. Nggak dibayar. Memberi hati dengan ikhlas untuk melakukan sama dengan lambang Kementerian Agama. Ikhlas beramal, Pak. Sangat luar biasa ya. Artinya Bimas Kristen ini sudah melakukan segala sesuatu, moto yang udah ada di Kementerian Agama ya. Sangat luar biasa. Tadi kan paduan suara ini terbentuk dari beberapa orang, banyak orang. Jadi bagaimana usaha Bapak Ibu untuk mengklasifikasikan orang-orangnya ini dan hingga mereka bisa tampil di sebuah event atau acara dan menghasilkan suara yang merdu dan bisa dinikmati oleh banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mohon dari Pak Ketua aja dulu coba. Ya, terima kasih. Ya, menentukan anggota jadi suara sopran, alto, tenor, atau bass ini memang tidak mudah. Ya. Itu memang bagaimana pelatih itu bisa melihat. Ya. Kalau kayak kami pelatih ini ngomong aja kita sudah tahu dia suara mana. Oh gitu. Kira-kira begitu. Luar biasa ya. Ngomong aja kita udah tahu dia suara mana. Kelasnya di mana ya? Bahkan ada hal unik ketika kami sebelum membentuk satu tim yang utuh. Iya. Dia bilang, Pak, saya biasanya di sopran. Iya. Tapi ketika dites, saya bukan sopran. Nah, jadi memang kita berangkat dari situ dan memang ya, kita bersyukur anggota di dalam paduan suara ini memang mau diarahkan, mau diarahkan. Karena memang kita tadi berangkat dari hati nurani sendiri melalui Google Form tadi. Bukan paksaan. Sehingga nggak ada paksaan. Sehingga dia bersedia dilatih, bersedia dibimbing, ya. Bahkan kedisiplinan pun harus kita tekankan. Karena tidak ada latihan, tidak ada suatu hasil yang baik bernyanyi kalau tidak ada latihan atau proses. Berarti harus melalui proses pelatihan, Pak ya. Iya. Kira-kira dari Bapak Sekretaris pas ya, Ibu ada menambahi? Memang seperti itu, Pak. Pelatihan itu sangat perlu dan memberikan hati kita itu sangat itulah kunci utamanya. Memberikan hatinya, waktunya, dan bahkan materi, Pak. Karena kita tidak terlepas dari materi, Pak. Iya ya. Khususnya kalau latihannya pada saat latihan ada minumnya. Atau pada saat kita ada momen harus ada transportnya, nggak ada garam kita. Jadi kita itulah, Pak. Jadi ada juga yang mendaftar di Google itu merasa tidak mampu ya keluar gitu. Keluar sendiri Bu ya. Pak, ya. Iya, tanpa harus disuruh ya. Iya. Jadi siapa yang mau siap itu. Jadi seperti ini. Tadi kan seperti yang dipaparkan Bapak Ibu bahwa paduan suara ini melakukan latihan. Jadi kita kan berada di sebuah lembaga kantor. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengambil selisih waktu, tidak mengganggu kegiatan kantor, dan mampu melakukan latihan itu juga. Sehingga
kedua kegiatan ini tidak saling Bisa berjalan dengan baik. iya, tidak saling tabrakan atau saling merugikan. Bagaimana caranya, Bu? Ya, terima kasih. Ya, artinya kita bersyukur Pak ya, Ya. walaupun kita masih terbilang baru ya, Ya. kita sudah mengikuti banyak event Pak. Iya. Itu terlihat dari awal tahun kita, tanggal 3 Januari kita sudah Ya. bernyanyi Pak di HAP, Area Jadi, Berbakti oh iya. Kementerian Agama RI. Iya. Iya. Di situ sebagai apa kita, Pak? Sebagai undangan untuk mengisi paduan Paduan suara, suara. ya lagu Indonesia Raya, Oh, iya. Mars Mena, Luar biasa ya. Hindu apa? himne. Himne, ya. Jadi kita bersyukur kita Iya. boleh diberikan kesempatan begitu itu dulu. Iya. Jadi kalau nggak ada wadah ini nggak bisa Pak. Itu di hadapan pemerintah Kota Medan, nomor Iya, 1 Kota Medan ya. Iya, bahkan pada saat itu Pak Wali Kota Oh, sebagai iya. inspektur upacara. Iya. Dan mendapat sambutan Bina. Iya, sangat apresiasinya sangat tinggi sekali. Oh, iya. Bahkan teman-teman kita yang dulunya tidak pernah mendengar Bimas Kristen, Iya. mereka sudah open kita, sudah sangat responnya sudah sangat baik. Itu yang di hub. Berikutnya kita juga sudah tampil Pak di gereja Iya. di gereja Tanjung Sari ya, Iya. AKBP Tanjung Sari kita juga sudah tampil yang gereja yang sangat besar, salah satu besar ya Di Kota Tanjung Sari, Medan. Pak ya. Iya, Kota Medan. AKBP, ya. Ya, itu kita sangat tertantang pada saat itu. Tapi puji Tuhan, Ya. kita disambut sangat baik dengan penampilan suara kita. Dan juga kita sudah sampai keluar kota nih Pak. Luar kota, Pak ya? Iya, Luar Muara. biasa. Muara, Pak ya. AKBP Tempur namanya. Di- Kita melakukan kunjungan kasih di situ. Iya. Yang lebih membanggakan lagi buat tim ini, ketika kita bernyanyi, itu masyarakat sangat apa ya? Menikmati, bahkan sampai ada yang menangis Iya, iya. karena salah satu lagu kita. Gitu. Jadi ya puji Tuhan lah. Artinya Tuhan memberikan kesempatan untuk tim ini boleh berkarya, boleh menjadi berkat, dan seperti iya. slogan di awal tadi boleh menjadi berdampak Berdampak ya bagi banyak orang, masyarakat. Dia menjadi salah satu Iya. visi misi Kementerian Agama. Jadi Iya. itu sebenarnya tujuannya salah satu. ya. Berdampak bagi banyak orang ya. Iya. Iya. Ya, jadi Bagi paduan suara. jadi berkat juga ya, memuji nama Tuhan ya. Nama Tuhan. Sambil memuji nama Tuhan, banyak orang yang diberkati. Oh iya, sangat luar biasa ya paduan suara Bimas Kristen Kota Medan ini. Sangat luar biasa. Ya. Jadi dari yang Bapak paparkan tadi, udah tampil di sini, udah keluar kota, pasti ada satu momen yang mungkin ya, satu momen itu sangat bisa dibilang jadi salah satu kesan yang sangat luar biasa. Momen di saat di mana lah itu, Bapak? Bapak Ibu. Sebenarnya Iya. semua momen itu sangat Iya. berkesan. Iya. Ya, kita paparkan saja seperti di hub tadi udah kita Iya. bahkan orang yang belum pernah mendengar sesi Bimas Kristen Iya. itu kalau orang barat bilang first time Iya. itu kan menentukan Pak ya Iya, iya. bagaimana penampilan kita selanjutnya. Dan juga di Tanjung Sari begitu juga. Iya. Di Muara apalagi tadi sudah Iya, iya. kita jelaskan. Itu momen yang sangat-sangat kita syukuri lah. Iya. Ya, bahkan terakhir di Paskah Pemko Medan yang Itu yang Kokumene, dokumen yang baru-baru ini, Pak ya. Iya, baru Iya, ini iya. terlaksana. Itu juga pertama sekali, Pak. Sejarah Bimas Kristen Iya, Kantor Bimas Kementerian Kristen Agama Kantor Kota Medan Medan. mengisi acara. Iya, mengisi Mulai acara. berdirinya Kantor Kementerian Agama Kota Medan baru Iya. ini. Baru ini ya. Sangat luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk itu. Sangat luar biasa. Iya. Ini yang hal-hal yang harus kita syukuri. Iya, iya, iya. Dan itu juga menjadi motivasi bagi anggota supaya yang semakin giat lagi akan mereka menunggu pengumuman apa lagi Iya. atau sejarah apa lagi yang mau dilakukan lebih Mas. Iya, iya. Semoga lah di kemudian hari ada hal-hal yang lebih lagi yang bisa Iya. ditampilkan ya. Di setiap momen itu Iya. punya kesan tersendiri. Pesan tersendiri ya. Mungkin dari Ibu ada mungkin penampilan dari paduan suara ini, Ibu merasa oh ini penampilan kami yang paling berkesan. Ada hal tersendiri yang Ibu rasakan atau Ibu lihat dari penampilan orang Ibu. Kira-kira di mana itu? Sebenarnya Pak, kesannya karena momennya berbeda-beda. Iya, iya. Ya kesannya berbeda-beda, ya semua jadi istimewa. Istimewa semua ya. Ya. Artinya nggak ada yang lebih. Contoh, Iya. kalau makanan itu kan ada makanan tapi ini lebih enak. Walaupun itu enak semua gitu. Enak semua. Tapi ada yang lebih enak, nah, gitu dia. Ada penampilan itu memang sampai ke hati kita pun, aku penampilan di sini kayaknya lebih gitu. Kalau Memang sama aja memang perasaan kita, tapi ada di itu satu penampilan itu menandakan kita kayaknya di sini aku beda penampilan kami di sini gitu. Gimana kalau kira-kira? memang penampilannya Pak, kalau mengenai kunjungan kami ke gereja, Iya,
penampilannya ya luar biasa juga di Dingin muara. hari amal bakti juga. Oh, amal bakti. Memang kalau saya pribadi Pak, Ya. pribadi saya, mungkin yang lain beda-beda Pak. Kalau pribadi saya, momen pasca atau pemerintah Kota Medan Baru-baru itu ini luar biasa. luar biasa Ibu. Karena pada saat apa Pak? Pada saat kami GM, Ya. tidak ada sepertinya lari dari kenyataan menurut kami. Iya, iya. Tapi pada saat hari H, karena masyarakat sudah banyak juga Kota Iya. Medan, sekitar 6.000 orang. Iya. Apakah kami nanti nervous atau Iya, iya, bagaimana? Ternyata lebih biasa baiknya. Iya, iya. Mungkin Ternyata kami berikan suara kami yang terbaik lah Iya. pada saat itu, dan pada saat itu juga semua menghapuskan. luar biasa, luar biasa. Mungkin- Jadi khusus saya pribadi sangat luar Oh, yang biasa. sangat pas. Karena perayaan hari kebesaran agama Kristen Iya, Pasca Ekumenik. di Kota Iya. Medan, jadi sangat luar Iya. biasa. Pribadi menurut saya. Ibu ya, bagaimana dengan Pak Sekretaris? Kalau menurut saya secara pribadi, Ya, setiap momen itu seperti yang dibilang Ibu Munara berbeda-beda. ya, Jadi untuk mencapai momen-momen tertentu banyak tantangan. ya, Iya. Tantangannya betul. kenapa? Nah kita tentukan bahwa latihan itu sekali seminggu sudah habis. Iya, Tapi begitu ada momen-momen yang tampil, lagu apa kita bawa, iya, itu maka latihannya diperbanyak. Mulai Selasa, Rabu, Kamis. Jadi setiap ada momen latihannya diperpadat ya. Tapi kalau latihan intinya setiap hari Kamis. Oh Itu iya. tidak mengganggu pekerjaan dari Kementerian Agama. Karena Iya. kita ambil di pagi hari, Pak. Ya, tidak Jam 8 mengganggu teng fokus, udah, Oh. udah hadir Iya, semua. setiap pagi itu Pak ya. Pagi sampai Baik. setengah 9 aja. Iya. Kita ambil luar. Iya. Dan luar biasa itu dari pimpinan juga memberikan suatu dorongan secara keteladanan ya, keteladanan kenapa bilang itu? Karena dia ikut juga menjadi anggota pengelola suara ini. Oh luar biasa ya. Iya, kalau sama-sama kami tenor, Pak. Tenor. Pimpinan Bapak Tenor. ambil suara juga. Ambil suara. Luar biasa. Mulai dari kehadiran. Iya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak pimpinan kita. Sangat luar biasa ya. Berarti digandeng juga Bapak ya jadi suara 3 ya. Iya. Berarti menyala lah ya. Dari Sesuai dengan keteladan pimpinan kita lah. Iya, sangat luar Dan biasa, Dia ya. menjadi keteladan kita gimana lagi? iya iya. Kita anggota ini harus ikut semua. Iya. Kalau dia juga ada jam 7 tepat ya gimana lagi? Kita pun harus ikut. Iya. Pimpinan aja sudah menuruti Pak ya, apalagi anggota. Itu ya. Konsepnya seperti itu ya. Sangat luar biasa. Anggota harus patuh kepada pimpinan. Iya, oke. Jadi dari pemaparan Bapak Ibu tadi, apa kira-kira harapan Bapak Ibu ke depan dengan paduan suara Dimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan ini? Boleh dari Ibu Bendahara dulu. Kalau saya Harapannya Pak, apa kira-kira ke depan? ini termasuk kerinduannya, Iya. kerinduan kita, harapan kita. Paduan suara Dimas Kristen Kantor Kementerian ini harus tetap teguh, harus kuat, Kuat, harus ya. satu hati. Karena tanpa ada kesatuan hati, Iya. ini nggak bisa berjalan dengan baik. Supaya kita Dimas Kristen semakin berdampak dikenal masyarakat luas. Iya. Itu dari saya. itu harapan Ibu ya. Harapan saya harus Bagaimana kuat. dengan harapan Bapak Ketua? Ya, menambahi Ya. artinya karena ini adalah paduan suara. Ya. Kalau saya sebagai kami lah sebagai pengurus, ya sangat berharap paduan suara ini lebih dikenal orang. Dikenal banyak orang. Dikenal banyak orang, bahkan bila perlu boleh mengikuti event yang ada festival. Festival ya. Sehingga lebih dikenal lagi sesi Iya. Dimas Kristen. Artinya mencatat sejarah-sejarah baru demi kemajuan dari sesi Dimas Kristen. Itulah harapan saya. Harapannya. Bagaimana dari Pak Sekretaris? Kalau harapan saya, paduan suara sesi Dimas Kristen Kantor Kementerian Kota Medan ini mempunyai kerendahan hati. Kerendahan hati ya. Sehingga dari kerendahan hatinya memiliki berdampak kepada Iya. pelayanan itu berdampak kepada masyarakat. Sesuai dengan firman Tuhan ya Pak ya. Orang yang rendah hati akan ditinggikan ya. Sangat luar biasa. Dan itu udah kita rasakan, Pak. Iya. Penyertaan Yang betul-betul. setiap momen-momen kita tampil Iya. itu Iya. penyertaan luar biasa. Iya, Seperti sangat. yang dibilang Ibu Nara tadi. Iya. Dia ada ragu-ragu begitu Iya. tampil luar biasa, Pak. Iya. Baik. Terima kasih atas pemaparan Bapak Ibu. Ya, atas semua masukan atau penjelasan dari Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan dengan munculnya podcast
dari podcast Corner Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan ini, kita bisa memberikan banyak orang terberkati dan kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, jadi sebelum kita tutup ini, kami perlu juga lagi mendengarkan yel-yel Bapak Ibu sesuai yang bagaimana yang pertama tadi. Iya, coba Baiklah. ya. Paduan suara sesi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan berdampak. Baik, demikianlah podcast Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Medan hari ini. Semoga dengan di akhirnya acara ini kita semua banyak yang diberkati dan acara ini banyak memberkati banyak orang. Dengan moto kami, menyuarakan kebenaran dengan hati yang bersih dan semangat yang menyala. Untuk mengakhirinya kami bacakan sebuah pantun, ya. Burung pipit bernyanyi riang. Cakep. Ya, udah cakep ya. Paduan suara mengalun merdu. Cakep. Podcast kita hari ini sampai sekian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.